Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin masih terus berjuang untuk dapat menjauhi area $68.000. Setelah kemarin kita sempat mendapatkan sedikit rejection, kali ini sepertinya kita sedang mencoba lagi untuk dapat breakout dari area major trendline yang telah berhasil menahan Bitcoin selama berbulan-bulan terakhir. Dan ada satu chart yang menurut saya jarang banget diperbincangkan oleh orang-orang, tetapi akan sangat penting untuk kita bahas karena itu bisa sedikit banyak menggambarkan apa yang sedang terjadi di market cryptocurrency secara keseluruhan dan apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Jadi itu bakal kita bahas di video hari ini, diikuti juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya sangat-sangat penting untuk kalian ketahui. Stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,32 triliun dolar atau naik sekitar 0,64%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya sebenarnya mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya rata-rata tidak terlalu signifikan, hanya sekitaran 0, sekian persen. Yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin, satu-satunya yang mengalami kenaikan lumayan signifikan juga dengan kenaikan 8,57% ke 0,1331 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, lagi-lagi kita mendapatkan berita positif dari spot Bitcoin ETF Amerika Serikat. Karena data yang baru muncul lagi menunjukkan bahwa kemarin spot Bitcoin ETF lagi-lagi melakukan akumulasi yang angkanya cukup masif. Kalau misalnya kita jumlahkan semuanya, maka ada inflow sebesar 7.032 Bitcoin hanya dalam waktu satu hari. Itu berarti kita melihat ada 31.600 inflow dalam kurun waktu 1 minggu terakhir. Atau kalau di-value-kan itu kurang lebih 2 miliar dolar. Dan sudah sangat lama kita tidak melihat ada konsistensi dari segi inflow seperti ini, diikuti juga angkanya yang besar, teman-teman. Oke? Dan yang membeli paling banyak kemarin itu adalah BlackRock dengan pembelian 4.619 Bitcoin. ARK Invest itu 1.490 Bitcoin, GBTC membeli 680 Bitcoin. So, secara overall, teman-teman, kita melihat beberapa hari terakhir terjadi konsistensi ya dari segi inflow spot Bitcoin ETF yang membuat juga Bitcoin sepertinya tidak bisa mendapatkan pullback yang terlalu dalam. Karena setiap kali ada selling pressure datang, itu selalu berhasil diredakan atau dinetralkan oleh demand dari spot Bitcoin ETF. Kalau misalnya kita terus melihat hal ini terjadi, maka bukan tidak mungkin dalam waktu yang sangat singkat kita bisa melihat Bitcoin kemudian break dari major trendline yang telah menahan Bitcoin selama berbulan-bulan terakhir dan pada akhirnya menuju ke area all-time high yang baru. So, itu adalah berita yang positif. Yang berikutnya teman-teman, kalau misalnya kita melihat data yang juga baru muncul kemarin gitu ya, kita filter dulu ini untuk data Amerika Serikat. Oke, kita apply. Seperti yang saya sampaikan di video kemarin, teman-teman, bahwa kemarin itu kita akan mendapatkan beberapa data yang cukup penting untuk setidaknya menggambarkan bagaimana gitu ya keadaan perekonomian di Amerika Serikat. Terutama adalah persoalan retail sales. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, retail sales month on month itu 0,4%. Itu 0,1% lebih tinggi daripada ekspektasi. Padahal sebelumnya angka retail sales itu hanya di angka 0,1%. Core retail sales juga mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, teman-teman. Forecast-nya itu hanya di 0,1%, tetapi actual-nya itu 0,5%. Menunjukkan penjualan retail di Amerika Serikat rupanya mengalami penguatan, teman-teman. Nah, itu tentunya akan menjadi sebuah berita baik karena sekali lagi ini menunjukkan bahwa untuk sementara perekonomian Amerika Serikat itu tidak seburuk yang disampaikan oleh beberapa analis yang mungkin menyampaikan bahwa segera ekonomi Amerika Serikat akan masuk ke jurang resesi. Tapi untuk sementara,
Hal tersebut belum tercermin dari beberapa data yang ada, baik dari segi data tingkat pengangguran, retail sales, GDP, semuanya masih terlihat cukup solid. So, ini juga tentunya mendukung ya bagi risk aset untuk tetap melanjutkan kenaikannya. Terlebih lagi kita sudah mendekati election, teman-teman, pemilihan umum di Amerika Serikat. Yang untuk sementara sepertinya prediksinya ya teman-teman di Polymarket itu jauh lebih tinggi Donald Trump daripada Kamala Harris. Seingat saya perbedaannya kurang lebih belasan persen. Dan kalau memang benar Trump yang nanti akan menjadi pemenang, harusnya lagi-lagi itu akan menjadi suntikan sentimen yang sangat positif untuk market cryptocurrency secara keseluruhan, karena kita sudah dengan sangat jelas mengetahui bahwa Trump itu pro terhadap cryptocurrency. Bahkan dia secara pribadi mau launch sebuah token atau cryptocurrency. Sehingga dengan adanya hal itu saja, itu harusnya sudah cukup ya untuk membuat market kembali ke dalam sentimen yang positif banget ketika nanti Trump memenangkan pemilu. Dan pemilunya tidak lama lagi teman-teman, bulan depan. So, dari sekarang sampai bulan depan, saya rasa kita akan melihat banyak sekali pergerakan yang cukup menarik di market. Terutama ketika nanti menjelang pemilu ya, karena pada saat itu kemungkinan pergerakan akan semakin liar. So, teman-teman yang merupakan traders harus super waspada dengan hal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke chart, teman-teman. Dan ada satu chart yang mungkin jarang sekali teman-teman lihat dibahas, tetapi menurut saya ini sebuah chart yang tidak kalah penting dibandingkan dengan beberapa chart lainnya. Apa itu? Ini adalah USDT dominance, teman-teman. Menunjukkan seberapa besar dominasi dari USDT. Atau lebih simpelnya, seberapa banyak sih orang-orang sekarang itu yang memegang stablecoin daripada kriptonya. Bukan kripto, tapi koin-koin lain lah intinya. Karena kan stablecoin juga termasuk cryptocurrency ya. Jadi, dibandingkan dengan stablecoin dan juga yang di luar stablecoin, kira-kira dominasinya lebih tinggi yang mana? Itu aja simpelnya seperti itu. Nah, kenapa chart ini juga sedikit banyak bisa membantu kita ya dalam mengarahkan kira-kira market ini habis ini bakalan kemana gitu. Contoh paling sederhana, teman-teman, adalah ketika kita melihat ada breakdown di sebuah pattern yang sangat besar di USDT dominance di sini. Breakdown tersebut terjadi di Oktober 2023. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, Oktober 2023 itu roughly di sekitaran area ini. Nah, di sini teman-teman. Ini adalah sebuah awal dari rally yang sangat kencang. Oke? Dan itu didukung oleh USDT dominance yang telah berhasil untuk breakdown dari sebuah pattern yang sangat besar yang telah menahan USDT dominance selama kurang lebih dari setahun. Oke? Tapi tidak hanya sampai di situ, teman-teman. Biasanya USDT dominance juga bisa membantu kita untuk melihat kira-kira kapan nih kita akan masuk ke fase parabolik akhir. Contohnya di mana? Di sini juga sama. Kita melihat USDT dominance itu membuat sebuah trend line di sini yang bertahan kurang lebih hampir setahun roughly gitu ya, dari Mei 2020 ke kurang lebih ya Januari lah 2021. Nggak sampai setahun sih, tapi kurang lebih ya, hampir setahun. Nah, ketika kita breakdown dari USDT dominance-nya, breakdown di bawah trend line ini, apa yang terjadi? Pada saat itu adalah 28 Desember 2020. Kita coba lihat apa yang terjadi di Bitcoin. 28 Desember 2020, roughly di sekitaran area ini. Nah, ini juga lah yang mengawali apa? Pergerakan parabolik ke atas, teman-teman. Oke? Dan itu juga terjadi di cycle sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, cycle sebelumnya itu kita topnya di mana? Di kurang lebih Desember 2017. Dan kita breakdown dari pattern USDT dominance ini kapan? Itu di kurang lebih November 2017. Nah, kalau kita lihat November 2017, apa yang terjadi ke Bitcoin? November 2017. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini. Lagi-lagi, ini adalah awal dari pergerakan parabolik ke atas, teman-teman. Oke? Ini adalah fase terakhir parabolic move ke atas. Jadi, teman-teman, yang mau saya sampaikan di sini adalah kita lagi-lagi melihat USDT dominance sedang berada di sebuah
pattern yang telah bertahan dari kurang lebih April 2024 hingga sekarang Oktober 2024, atau roughly kurang lebih setengah tahun terakhir. Dan kita sekarang sedang mencoba untuk dapat breakdown di bawah area lower trend line-nya. Jika sampai kita bisa melihat hal tersebut terjadi, terutama apabila kita bisa mendapatkan breakdown disertai beberapa candle di bawah area trendline di sini, maka saya rasa itu akan menjadi pertanda bahwa memang Bitcoin telah siap untuk ke area all-time high yang baru dan masuk ke fase parabolik. Dan kita sedang berada persis di area trendline-nya, teman-teman. Semoga kali ini kita bisa mendapatkan breakdown. Karena kalau tidak, kalau kita lagi-lagi mendapatkan rebound dari sini, menunjukkan bahwa orang-orang lebih prefer untuk kembali ke stablecoin, ya maka itu kita bisa melihat Bitcoin kembali mendapatkan sell-off. Jadi mudah-mudahan kali ini kita mendapatkan adanya breakdown. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Bitcoin beberapa hari terakhir cenderung kesulitan ya teman-teman untuk mampu menjauhi area 68.000, dikarenakan USD dominance sekarang berada di area major support. Sehingga mungkin banyak orang kemudian merasa harus mengurangi sedikit exposure-nya, karena masih ada tetap chance kita bisa mendapatkan rebound dari sini. Jika memang mereka mengurangi exposure dan ternyata memang kita rebound, ya mereka bisa membeli dengan harga yang lebih murah lagi nanti. Tapi kalau kali ini breakdown, siap-siap kemungkinan kita akan melihat Bitcoin mengalami rally yang luar biasa. Dan tentunya ini juga didukung oleh chartnya Bitcoin sendiri ya teman-teman, bahwa kita juga sekarang sedang mencoba untuk menjauhi area 68.000, oke? Baiknya lagi kita breakout di atas area trendline di sini. Kalau misalnya kita bisa breakout di atas 70.000 dan start mendapatkan konsolidasi, maka sekali lagi ini harusnya akan membuat USD dominance breakdown, Bitcoin-nya breakout, kita konsolidasi, dan itu sudah cukup menurut saya alasannya bagi kita untuk expect segera Bitcoin akan ke all-time high yang baru. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya pengen sekali lagi ingatkan teman-teman, jangan sampai terlalu cepat kita masuk ke ranah euforia. Karena itulah juga yang selalu kita hadapi setiap kali Bitcoin mendapatkan ada peak di sini. Orang-orang mulai berteriak kita akan ke 100.000, 100.000, 100.000. Tapi pada akhirnya selalu kita dapatkan rejection. Jadi tunggulah saja dulu market konfirmasi ke kita bahwa dia pengen breakout. Baru kita bisa expect dia berada lagi di fase yang siap untuk ke all-time high yang baru. Kalau untuk saya, tahanannya ada di sekitaran area 69 sampai 70.000. Jika kita sudah clear di atas area tersebut, itu mungkin adalah sebuah lampu hijau bagi Bitcoin untuk merangkak naik ke all-time high yang baru. Nah, kemudian teman-teman, beberapa hari terakhir saya sampaikan saya secara pribadi memang sebenarnya mencari peluang itu justru peluang untuk short, dikarenakan memang kita sekarang berada di area major resistance. Sebagai seorang traders, jika kita melihat sebuah market sedang berada di area major resistance, diikuti ada sebuah pattern yang menunjukkan kita akan kembali reverse, atau setidaknya mendapatkan pullback, maka itu harus dimanfaatkan. Bukan berarti kita kemudian merasa bahwa Bitcoin akan kembali di bawah 50.000, bukan itu yang mau saya sampaikan, tapi setidaknya menurut saya akan ada semacam pullback. Tetapi, jika yang kita kemudian lihat adalah kita berkonsolidasi cukup lama di sekitaran area ini, teman-teman, maka itu kemungkinan akan mengurangi ya rasa ingin saya untuk mencari short setup. Karena berarti kita lagi-lagi mendapatkan ada bullish continuation pattern. Nah, contohnya seperti apa yang modelnya seperti itu? Kalau misalnya kita contohkan, teman-teman, itu adalah yang di sini. Kita mendapatkan rally. Kemudian apa yang kalian lihat di sini? Ada semacam triangle yang sangat besar di sini. Diikuti rally berikutnya. Apa yang terlihat di sini? Ini adalah bull flag. Nah, hal-hal semacam inilah yang kalau misalnya kita lihat terjadi di Bitcoin dalam beberapa hari ke depan, maka itu akan mungkin mengurangi niat saya untuk mencari peluang untuk short, karena berarti Bitcoin memberikan clue ke kita bahwa market sekarang sepertinya sedang mencerna dan sedang mencoba untuk membentuk base yang baru. Dan itu berarti kita kemungkinan besar bisa langsung breakout dari sini tanpa ada koreksi yang terlalu berarti. Oke,
Jadi untuk sementara, sebelum hal ini terjadi, ya saya masih akan tetap prefer untuk mencari peluang untuk short jikalau memang ada pattern reversal yang saya lihat terjadi di sekitaran area ini. Saya tidak peduli kalau misalnya teman-teman merasa saya menyebarkan, ini bukan menebar FUD teman-teman, saya hanya menyampaikan faktanya bahwa kita sekarang berada di area major resistance. Dan saya mencari peluang untuk short hanya untuk menargetkan semacam setidaknya pullback. Dan itu menurut saya sangat wajar untuk terjadi. Terlebih lagi kalau misalnya kita melihat Bitcoin telah mengalami rally dari kurang lebih 58.000 sampai kurang lebih 68.000 tanpa ada konsolidasi yang berarti. Oke, nah kita sekarang sudah menjelang weekend, teman-teman. Otomatis ini masih hari Jumat sih. Semoga hari ini kita masih bisa mendapatkan volatility dan kita bisa breakout hari ini. Semoga ya. Siapa yang tidak mau melihat Bitcoin breakout dalam waktu yang sangat singkat? Ya saya sebagai investor juga pengen, teman-teman. Ya kan? Tetapi itu kan harapan kita. Kita tidak boleh jadikan harapan kita sebagai alasan untuk trading. Karena itu trading atas dasar harapan berarti. Itu tidak boleh terjadi. So, kesimpulannya teman-teman, yang bisa kita lihat per hari ini, memang kemungkinan besar Bitcoin masih akan break ke high yang baru, merangkak naik ke atas, kemungkinan break dari 68.000 lagi di sini. Tapi kalau udah nyampe ke 69.000, kita harus lihat responnya seperti apa. Apakah kita pada akhirnya akan langsung breakout di atas area itu? Itu tentunya merupakan sign yang baik. Dan kalau misalnya kita bisa konsolidasi di atas area tersebut, ya itu bisa dijadikan sebagai peluang untuk long. Tetapi kalau misalnya kita terus mendapatkan rejection dari sini, maka itu justru adalah peluang untuk short dan kita kemungkinan bisa membentuk lagi yang namanya ascending channel, ending diagonal. Nah, kalian mau sebutnya yang mana terserah, bebas gitu. Kalau misalnya yang kita lihat kemudian adalah seperti ini modelnya, artinya kenaikannya terus terjadi tapi tidak impulsif. Dan kemudian kita breakdown dari trend line. Ini adalah trigger saya untuk kemudian short. Saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.